Shalom Indonesia. Salam bagi kita semuanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima berkat firman Allah. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, dan sekaligus tema kita adalah Yesus naik ke surga sekaligus memberkati orang percaya. Jadi dia naik ke surga sekaligus memberkati orang percaya. Nah, tentu adalah impian dari semua orang. Kalau ditanya pada seseorang mau masuk surga, pastilah ya, pasti mau masuk surga. Dan tidak ada seorang pun yang mau masuk neraka. Jelas semua mau masuk surga. Nah, jalannya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita mengenal magnet, ya, atau kalau di kampung kami dikatakan besi berani, magnet, ya. Jadi magnet itu kalau kita buat paku apa, kaleng-kaleng atau apalah yang satu sifat dengan dia akan melekat, ya. Jadi ketika dia melekat, dia diangkat, dia akan naik. Tetapi yang tidak satu sifat dengan dia akan tertinggal. Demikian juga kalau kita mau masuk kepada kerajaan surga itu, kita harus satu sifat dengan dia. Kita harus satu dengan dia, harus percaya kepada dia. Kenaikan Yesus menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi tidaklah komplit kalau kita tidak membicarakan dari mulai nubuatan kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, lalu dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu kemudian menampakkan diri sesaat dengan murid-muridnya selama 40 hari bersama dengan muridnya di bumi, dan kemudian sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan supaya orang-orang Israel atau murid-muridnya menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Nah, kita akan baca dulu Alkitab dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Allah. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kalau dalam bahasa aslinya eplogisen aptus, ya, eplogisen aptus. Jadi kemudian dikatakan mereka sujud menyembah proskuneo, ya. Mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Sukacita di situ hara megalo, ya, dalam bahasa aslinya haras megalis. Ya. Lalu kemudian mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid, dan ya, kalau Kisah Rasul menuliskan bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan turun juga. Nanti kita ada pertemuan di udara bersama dengan dia. Tapi yang naik bersama dengan dia adalah yang satu sifat, yang percaya, yang taat, yang mengasihi dia dengan kesungguhan. Tapi kali ini saya akan membahas di mana Tuhan berkata ketika dia naik, ia sedang naik, ia memberkati umatnya. Kalau kita lihat sejenak dalam perjanjian lama, di mana ketika hari penciptaan dimulai, lalu ketika dia menciptakan manusia di hari yang ke-6, kita akan melihat God bless them. Jadi Tuhan memberkati mereka. Be fruitful, beranak cuculah, fill, increase in number, bertambah banyaklah, fill the earth,
penuhi bumi and subdue it, dan tundukkanlah, kuasailah. Jadi memang Allah itu mau memberkati kita. Pada dasarnya Allah menyediakan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Makanya dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai pada kesudahan zaman. Allah yang sudah berada di dalam, Yesus yang sudah berada, Kristus yang sudah berada di dalam surga, maka kita menikmati segala penyertaannya, menikmati segala kebaikannya, menikmati segala kemurahannya, dan menikmati segala berkatnya dan kebajikannya. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, akan Tuhan nyatakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau Anda melihat dalam Yesaya dikatakan, di sana dikatakan berakar ke bawah, lalu dia berbuah ke atas. Nah, kalau orang berakar ke bawah, berbuah ke atas, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Akar kalau busuk, pohon akan mati. Ya, dalam Yesaya 5, orang-orang yang akarnya busuk itu akan mati. Akar itu berbicara soal keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau keyakinan kita benar, keyakinan kita yang kita yakini sebagai kebenaran, maka kita akan hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Makanya dikatakan, I am the way and the truth and the life, no one come unto my Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus, bukan saya tidak ada apa-apanya. Yesus. Jadi Yesuslah jalan. Ini adalah summarize, adalah ringkasan ya tentang Yesus Kristus, bagaimana dia menyatakan kehadirannya di muka bumi ini untuk menyatakan kebaikannya dan kemurahannya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan naik ke surga dan memberkati kita, wow, seharusnya kita sebagai orang percaya harus meyakini ini sebagai iman, fondasi yang tidak akan kita lepas dari kehidupan kita. Nah, kalau akarnya baik, maka batangnya itu adalah nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kalau nilai-nilai yang kita percaya itu benar, makanya akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itulah nilai-nilai kehidupan orang percaya. Firman Allah itulah yang menjadi firman Allah. Your word is my counselor. Firmanmu adalah penasehatku. Makanya firman Allah katakan, open my eyes that I may see the wonderful thing in your law. Bukalah mataku supaya aku bisa memandang keajaiban-keajaiban firmanmu. Keajaiban-keajaiban hukum-hukummu. Karena banyak orang tidak bisa melihat keajaiban-keajaiban firman Allah itu. Karena apa? Karena kedagingan, karena mata mereka dibutakan oleh ilahi zaman, perbuatan mereka melanggar kehendak Allah, dan perbuatan mereka penuh dengan tipu muslihat, trik. Karena memang dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan kelimpahan dalam segala hal. Jadi di sini kita bisa melihat kalau imannya benar, maka tindakannya, batangnya itu atau nilai-nilai kita akan benar juga. Lalu setelah ada batang tentu ada dahan. Dahan itu perlu karena apa? Nanti karena di sini kita akan bisa menerima segala apa yang Tuhan katakan itu. Dahan itu adalah tindakan. Kalau kita nilai-nilai kita benar, tindakan kita adalah hal-hal yang benar, perkataan kita adalah hal-hal yang benar. Tidak mungkin, makanya tidak mungkin kita nilai-nilai kita benar, tapi tindakan kita nggak benar. Jadi semua harus dalam terang firman Allah.
Semua harus dalam kehendak Allah. Perkataan-perkataan kita. Jadi dahan itu melambangkan ucapan yang kita lakukan, makanya lakukan apa yang kau ucapkan, ucapkan apa yang kau lakukan. Ya, jadi selaras antara tindakan dan perbuatan. Karena banyak orang tidak selaras daripada tindakan dan perbuatannya. Karena nilai-nilai yang dia kandung berbeda dengan perbuatan-perbuatannya, dengan tindakan-tindakannya. Lalu buah, nah di sini mau katakan, kalau ada akar sebagai keyakinan kita, batang sebagai nilai-nilai yang kita anut, yang kita junjung tinggi, yang kita anggap penting, yang baik itu, lalu kita lakukan, maka Alkitab katakan, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam aku engkau berbuah lebat. Jadi buah ketika pohon akarnya baik, batangnya baik, dahannya baik, lalu akan menghasilkan buah yang baik pula. Ya, itu hal yang terlihat, apa yang kita lakukan, hasil ya tindakan kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka buah itu akan menunjukkan siapa kita. Kalau yang kita kandung adalah perbuatan-perbuatan yang kita kandung dalam hal ini, hal-hal yang kotor, maka keluarlah hal-hal yang kotor. Lihat saja orang-orang di pasar sana, ada banyak orang yang ketika ada orang salah memaki-maki, mencaci yang tidak pantas disebut pun akan disebutkan. Karena apa? Yang di dalamnya kotor. Kalau orang yang di dalamnya bersih mungkin marah-marah, tetapi tidak sampai memaki-maki, kangkung, kubis, lontong, ya enggak? Soalnya kalau menyebut nama-nama binatang orang sudah biasa. Tapi kalau orang mau marah, kangkung kau, bugis kamu, enggak terbiasa gitu. Mungkin kalau orang bilang, kangkung kau, sayur kau. Jadi kalau keyakinan kita benar, maka nilai-nilai kita benar, tindakan kita benar, maka hasilnya juga akan benar. Itulah yang Tuhan harapkan sebenarnya ketika Allah mau memberkati kita, supaya kita bertindak, berpikir, berbuat hal-hal yang benar. Yesus memang sudah naik ke surga, tetapi kita yang ada di bumi ini dengan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau Anda membaca berkat bagi orang Israel di dalam Bilangan 6 ayat 21 sampai 27 di sana katakan, God said to Moses, Tuhan berkata kepada Musa, tell Aaron and his son, katakan kepada Harun dan putra-putranya. Apa ya? This is how you are to bless the Israel. Inilah bagaimana cara engkau memberkati Israel. Say to them, katakan kepada mereka, God bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan menjaga, memelihara engkau. The Lord make his sign upon you and give you graces, and be gracious to you, be gracious to you. Jadi Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, rahmat, kemurahan, kebaikan. Dia sangat ramah kepada kita. Lalu the Lord turn his face toward us. Jadi Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan give you peace, dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27 yang mau saya tekankan. So, begitulah you will put my name, engkau meletakkan namaku on Israel, kepada orang-orang Israel, and I will bless them.
Haleluya. Jadi saya katakan bahwa adalah kehendak Allah untuk memberkati, sekalipun dia mau naik ke surga dalam keadaan seperti itu pun dia mau menyatakan berkatnya dan penyertaannya bagi kita. Ingatlah, berkat Allah bukan hanya soal finansial, walaupun itu penting. Yang mau saya katakan, kesusahan terbesar dari orang-orang dunia adalah mereka tidak memiliki uang. Sementara kesusahan yang paling besar bagi orang-orang percaya adalah ketika ditinggal Tuhan. Makanya Daud berkata begini, ketika dia melakukan dosa, dia sadar bahwa betapa kerontangnya jiwanya, betapa hatinya penuh dengan gundah gulana, berapa perasaannya, rasa tertuduh dan terdakwa. Sampai pada akhirnya dalam Mazmur 51 dikatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena ketika diambil berkat Allah yang sangat luar biasa itu, minggu saya akan berbicara soal karya keselamatan yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang percaya. Jadi di sini Allah akan menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Nah, hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, kalau Anda bisa menikmati segala hal yang baik, Anda bisa makan dengan baik, Anda bisa tidur dengan nyenyak, Anda bisa bergerak. Coba Anda lihat sekarang ini, kalau Anda pergi ke rumah sakit, kamar-kamar ICU, ada banyak orang-orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, susah buang air besar, susah kencing, dan lain sebagainya. Kita masih diberikan sesuatu yang baik. Seharusnya kita bersyukur pada Tuhan. Kita harus menyatakan kebaikan. Yesus memang sudah naik ke surga, tetapi mau saya katakan, dengan kenaikan dia ke surga, tidak lagi membatasi dirinya yang begitu luar biasa. Dia bisa hadir di mana-mana, omnipresent. Ya, dia hadir di mana-mana karena dia adalah Tuhan. Dan kalau kita berbicara soal kenaikan Yesus, yaitu di mana kita kan tahu kenaikan Kristus itu adalah kembalinya Kristus ke surga dalam tubuh kebangkitannya. Tetapi kita tidak akan bisa melepaskan dari pemuliaan Kristus, yaitu di mana Allah bertindak memberikan, Allah Bapa itu yang memberikan kepada Kristus yang telah bangkit, ya, kedudukan ya, yang berkuasa dan terhormat di sebelah kanan Bapa. Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Makanya Bapa itu memberikan Yesus dia kemuliaan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Ibrani 2 ayat 9, dalam tengah-tengah penderitaan yang begitu luar biasa, tapi Tuhan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang dia sudah berada di surga, dan itu menandakan kepada kita bahwa dia tidak lagi terbatas dalam kemanusiaannya yang selama beberapa tahun, 33 tahun setengah dia harus menyesuaikan dengan keadaan manusia dan sekaligus keilahiannya, karena dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Tapi dalam kenaikannya ke surga itu telah menunjukkan keilahiannya yang penuh. Sehingga kita, makanya firman Allah katakan kalau kita meminta kepada dia, dia akan memberikannya. Dan sebagai orang percaya, ketika Tuhan memberkati kita, ada orang ketika diberkati, begitu aja gitu. Itu orang yang nggak tahu bersyukur. Segitu aja mau apa? Tapi kalau orang yang dengan tulus, dengan taat kepada Tuhan, dengan apapun pemberian-pemberian itu yang baik itu, dia akan ucapkan terima kasih. Nah, kita lihat respon dari para murid ketika diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, proskuneo, mereka sujud menyembah, merendahkan diri sebegitu rupa di hadapan Allah. Karena mereka sadar perjuangan mereka belum selesai.
Mereka sadar mereka harus meneruskan nilai-nilai perjuangan Yesus. Mereka tidak lagi disertai oleh Yesus yang tampak secara fisik itu, tetapi Dia telah berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya menyertai mereka, sehingga mereka dilarang meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Tapi ketika mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka dengan sujud menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan dengan segala, saya yakin dan percaya ketika mereka sujud kepada Allah, kepada Yesus yang memberkati mereka, saya yakin dan percaya mereka menyerahkan segenap kehidupan mereka agar terus Tuhan menyatakan kekuatannya. Apa yang dijanjikan Tuhan diberikan kepada mereka. Dan itu sebabnya mereka dengan segala kerendahan hati, mereka kan tidak tahu berapa hari mereka akan diberkati oleh Tuhan akan dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan tidak mengatakan dalam 10 hari aku akan memberikan Roh Kudus, tidak. Tapi mereka harus setia, mereka harus menanti, dan mereka harus sabar menunggu sampai janji Tuhan itu dipenuhi bagi kita. Karena Roh Kudus itu sangat penting. Maka saya katakan tadi, hari Minggu saya berbicara soal karya keselamatan bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu tidak gampang, atau orang-orang yang percaya, itu tidak gampang. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya para murid itu sangat rendah hati, sujud di hadapan Allah, mengucapkan terima kasih buat segala berkat. Kalau saya katakan tadi, kalau berkat para imam itu diberikan kepada Israel, ada pemeliharaan, ada berkat Allah itu barak sendiri atau logia. Jadi itu berkat yang sangat luar biasa. Ada pemeliharaan di mana Tuhan menjaga, ada wajah Tuhan menyinari kita, lalu kemudian rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa berada kita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau kita berbicara soal damai sejahtera, ada perdamaian, ada ketentraman, ada keselamatan, ada kesejahteraan, ada kesehatan, ada kesempurnaan. Itu arti Shalom yang sesungguhnya. Jadi kalau Tuhan menyatakan berkatnya, sebenarnya komplit dalam Yesus. Semuanya sempurna dalam Yesus. Itu sebabnya karena mereka sadar berkat yang sempurna yang datangnya dari Tuhan itu, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu kemudian setelah mereka sujud, kata firman Allah, mereka pulang dengan sukacita. Jadi kalau orang menerima berkat Allah yang sangat luar biasa, hatinya masih ciut, hatinya masih sedih, hatinya masih luar biasa. Saya mau katakan kehebatan seseorang dalam kehidupan ini adalah ketika dia ditinggali rohnya, hidupnya ditinggali oleh Roh Kudus. Ya, dia tahu bagaimana Roh Kudus ada dalam dirinya, karena kau telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Roh-roh yang ada padamu, roh yang ada padamu adalah roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, Tuhan memberkati kita dengan segala kekomplitannya, seharusnya kita harus dengan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Ada memang tantangan, ada memang rintangan, ada memang persoalan dalam kehidupan ini. Tapi saya mau katakan, respon kita menerima segala kebaikan Tuhan, benediction, kemurahan, kebajikan Tuhan, itu harus kita responi. Berkat Tuhan harus kita responi dengan sujud di hadapan Allah, sujud menyembah. Ada penundukan hati yang sepenuhnya, penyerahan hidup yang sepenuhnya. Itu sebabnya para murid dengan setia menunggu, dan kemudian kita lihat hasil dari semua mereka adalah orang-orang yang melakukan kesetiaan pelayanan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Memang berkat Allah itu komplit bagi mereka. Banyak penderitaan, ada yang sampai digoreng, ada yang dibuang ke Pulau Patmos
Patmos ada yang ditombak, ada yang macam-macam, ya. Ada yang disalib seperti Petrus karena tidak layak seperti Yesus, dia minta supaya kepalanya dibawa karena dia sadar. Nah, jadi pulang dengan sukacita. Jadi kalau udah pulang dengan sukacita, apa yang dilakukan? Lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwa senantiasa berada di bait Allah. Mereka setia untuk beribadah kepada Allah. Di hari-hari saat ini, ya, dengan situasi pandemi COVID, ya, ada banyak kita beribadah secara online. Tapi setelah semua reda, orang sudah terlalu enak, ya, tidak lagi mau mendatangi tempat-tempat ibadah karena mereka merasa nyaman. Ini problem gereja yang mungkin hari-hari ini. Tapi apapun yang mau saya katakan kepada kita adalah jangan engkau meninggalkan persekutuan atau tempat-tempat ibadah, karena di situ kita dapat kesaksian, di situ kita dapat firman Allah. Tentu akan menjadi berbeda ketika kita menghadirinya. Kalau memang karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, ya mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sudah mulai dianut rasa malas, lalu kemudian tidak lagi ingin bersekutu dengan umat Tuhan, tidak lagi mau memuji Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Sedangkan firman Allah, aku akan memuji Tuhan bersama dengan umat Tuhan, aku akan meninggikan dia, aku akan mengagungkan dia, dan aku akan mendengarkan kesaksian dan lain sebagainya. Jadi mari kita menghadiri tempat-tempat ibadah yang sudah, kalaupun ada yang 50% hadir, karena akan berbeda dengan dimana kita hadir bersama memuji Tuhan, dimana kita bersama dengan umat Tuhan, kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan situasi yang sulit dialami oleh umat Tuhan. Bukan hanya umat Tuhan, tapi hampir seluruh dunia mengalaminya. Tapi kalau kita lihat, ada banyak juga orang-orang percaya yang punya kekuatan, yang supranatural dari Tuhan, yang punya power, yang punya berkat Allah, tetapi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Melakukan pencurian, lari ke narkoba, beli seks, dan penipuan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan. Karena apa? Kehilangan sukacita, kehilangan berkat daripada Allah, kehilangan penundukan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, karena hubungan yang terputus. Saya katakan, kita akan berbeda saat kita satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling memotivasi, memberikan kekuatan. Dan saya bisa melihat orang-orang yang selama beberapa waktu mereka, saya nggak tahu apakah mereka online atau tidak, dan apakah mereka melakukan, tapi saya melihat ada banyak kehancuran rumah tangga di masa-masa 2 tahun ini. Yang berselingkuhlah, yang bercerailah, yang tidak, ya mau saya katakan apa ya? Di mana kekuatan Tuhan itu? Di mana berkat Allah itu? Di mana kekuasaan Allah itu? Di mana Yesus yang sudah naik ke surga itu kuasa kebangkitannya? Kalau kita berbicara soal kelahirannya, soal kematiannya, soal kebangkitannya, soal kenaikannya, soal pemulihannya, seharusnya kita mengerti bahwa Allah memberkati kita secara komplit. Tapi mengapa itu tidak kita nikmati? Karena terputusnya hubungan kita dengan Allah, terputusnya komunikasi kita dengan Allah, terputusnya komunikasi kita dengan umat Tuhan, terputusnya persekutuan kita dengan umat Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya Alkitab katakan, ketika engkau meninggalkan aku akan meninggalkan engkau. Dan bahkan firman Allah, aku akan mempermalukan engkau. Dan kita sebagai orang percaya,
Diberkati Allah bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi diberkati Allah untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Hal yang arif dalam hidup ini. Kalau ada orang diberkati oleh Tuhan, tapi justru jauh dari Tuhan, justru menyalahgunakan harta yang diberkati oleh Tuhan, kebaikan yang diberikan oleh Tuhan, justru disalahgunakan untuk kesenangan diri sendiri. Tidak salah. Tapi firman Allah katakan segala hal yang dipercayakan Tuhan kepadamu akan diminta satu kali pertanggungjawaban kepadamu. Makanya firman Allah katakan betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Bukan berarti orang kaya tidak ada masuk surga, bukan. Bukan itu. Tapi oleh karena keterikatan yang melupakan bahwa Allah menjadi sumber berkat itu, mereka lupakan. Dulu ada, ya, saya tidak perlu sebut orang yang begitu susah, lalu kemudian begitu diberkati Tuhan, akhirnya tidak lagi bisa beribadah. Dia mengurus bisnisnya begitu luar biasa, hingga berhasil memang, jaya, tetapi keluarganya hancur. Apa yang salah? Karena dia sudah fokus kepada berkat, bukan lagi fokus kepada Tuhan. Kalau orang sudah menjadi budak uang, Tuhan akan diabaikan. Tapi kalau Tuhan fokus kita Tuhan, uang akan menjadi hamba, menjadi pelayan bagi kita. Dia bukan menjadi raja. Kalau dia menjadi raja bagi kita, kita tidak akan pernah puas. Kita akan dihancurkannya. Karena memang saya katakan tadi, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai, mencuri sukacitamu, dan sekaligus membinasakan engkau, supaya ada temannya di neraka. Bapa dari segala dusta adalah iblis. Jadi, jangan mau ditipu oleh iblis itu. Allah sudah memberkati engkau dengan pengertian. Allah sudah memberkati engkau dengan kekuatan dan kesehatan. Allah sudah memberikan engkau dengan hikmatnya. Dan segala yang terbaik dia berikan kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau menjadi berguna bagi kerajaannya. Itu sebabnya para murid meresponnya dengan sujud menyembah kepada Allah. Lalu bersukacita, lalu tinggal di bait Allah. Lalu yang terakhir. Inilah yang mau saya katakan tujuan akhir dari manusia yang diselamatkan oleh Allah adalah memuliakan Allah. Kalau ada orang berkata, apa tujuan hidupmu? Ada orang berkata ketika saya tanya, apa tujuan hidupmu? Oh, tujuan hidup saya sukses. Sukses yang bagaimana? Saya sekolah dengan baik-baik, kemudian menghasilkan sesuatu, kaya raya, lalu kemudian menikah, punya anak, dan kemudian mati. Apakah itu? Kalau dikatakan, apa tujuan hidupmu? Oh, saya maunya menikah dengan anak tunggal kaya raya. Kristen Onassis anak tunggal orang kaya, tapi bunuh diri. Anak tunggal orang kaya di Yunani. Sangat banyak kekayaannya, nggak habis. Tapi bunuh diri, kenapa? Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dipikir dia sendirian. Karena mungkin selama ini hanya itu doang. Harta tidak bisa membuat kita damai. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, Yesus yang sudah memberkati kita, bahkan dia tinggal bersama dengan kita, kata firman Allah. Ya, terima dia dengan sungguh, hidup bersama dengan sungguh, dan pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita akan berarti ketika hidup kita bisa menolong orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baik secara intelektual, baik secara tenaga. Nggak bisa mungkin. Yang paling bisa kita lakukan dalam hidup ini adalah berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi bangsa dan negara. Berdoa bagi pendeta. Berdoa bagi masyarakat di sekitar. Berdoa bagi orang-orang di sekitar. Karena engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan engkau layak untuk menjadi memberkati mereka juga. Diberkati untuk memberkati. Ditolong untuk menolong. Haleluya. Jadi Yesus telah naik ke surga sekaligus meninggalkan berkatnya bagi kita. Jangan sia-siakan berkat Allah yang begitu luar biasa. Jadilah seperti murid, di mana murid itu meresponinya dengan baik dan mereka melakukannya bahkan sampai mati.
dengan segala cara yang dilakukan kepada mereka, kepada para murid. Karena apa? Mereka tidak sanggup mengkhianati segala berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, segala kasih Tuhan, perhatian Tuhan. Mereka memang sempat pernah mengkhianati Yesus. Mereka sempat gagal mengasihi Tuhan. Mereka sempat gagal dalam menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan itulah sebabnya saya katakan, berkat Allah itu yang hanya perlu pikir, hanya soal finansial. Komplit. Kalau Anda baca sejenak dalam ulangan tadi yang sudah saya bilangan 6 ayat 21 sampai 27, bacalah itu berulang-ulang dan perkatakan itu. Ya kalau tidak bisa ada ayat 20 minimal 21, 23, 24, 25. The Lord bless you. Kalau mau sanggup mengatakan the Lord bless me, gak apa-apa. Tuhan memberkati aku. The Lord keep me, gak apa-apa. Tapi juga berkati orang lain. The Lord bless you doang. The Lord keep you. Jangan hanya tapi memang kalau kita mau jadi berkat, kita juga harus lebih dulu menjadi berkat. Nggak mungkin kita mau bisa menjadi seorang berkat, kita nggak diberkati. Baik kalau kita secara rohani katakan, kita tidak mengalami pengalaman bersama dengan Yesus, lalu kita mau menolong orang yang dalam keadaan buntu, ya nggak ada powernya itu. Makanya ketika Saulus mengalami perubahan daripada Allah, begitu luar biasa Tuhan memakainya, karena dia mengalami perjumpaan yang langsung. Jadi kalau Tuhan, the Lord bless you, the Lord bless me, the Lord keep you, the Lord keep me, the Lord make His sign upon you, the Lord make sign upon me. Luar biasa kan? Be gracious to you, be gracious to me. Ya. Lalu the Lord turn His face toward you, the Lord turn face toward me. Jadi Tuhan mengarahkan wajahnya terhadapmu, Tuhan juga mengarahkan wajahnya terhadap aku, and give you peace, and give you peace, give you shalom, give you, give me shalom, give me peace, dan another. Luar biasa. Jadi kalau kita perkatakan itu senantiasa dalam hidup kita, kekuatan dari Tuhan akan senantiasa mengalir. Biasakanlah kita melihat keluar, ya. Orang yang melihat keluar itu, ya kadangkala ada sifat jeleknya, ada juga sifat baiknya. Karena ada 3 pandangan. Yang ada orang yang terlalu optimis dalam hidupnya, ya akhirnya melalaikan bahwa ada kesulitan yang harus dihadapi. Yang kedua, ada orang yang terlalu pesimis, melalaikan bahwa di dalam segala tantangan rintangan ada peluang-peluang yang baik yang Tuhan sediakan. Yang bagus itu bagaimana? Yang bagus itu adalah sikap ketiga, realistis. Kita memang punya iman yang besar, punya iman yang luar biasa, tapi kita juga harus memikirkan kesulitan-kesulitan dan kita menghadapi dengan iman kita. Dan kita juga harus melihat peluang-peluang yang ada dari segala kesulitan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang ketika mereka mengalami kesulitan tidak menenang kepada Allah, sehingga mereka tidak bisa melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan. Lihatlah seperti Ayub, dia melihat peluang dari segala penderitaannya, dan pada akhirnya Allah menggantikan 2 kali lipat. Optimis, bagus, tapi terlalu optimis, kita melupakan segala tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi. Ingat, kalau kita mau melihat pelangi yang begitu indah, yang begitu luar biasa, itu kadangkala harus datang hujan terlebih dahulu, badai mungkin, hujan deras mungkin, tapi kita kemudian bisa melihat pelangi yang indah di langit sana, begitu luar biasa. Kita kadang-kadang tidak bisa melihat sampai ke sana. Tapi kalau Allah memberkati engkau bisa. Makanya saya sering memperkatakan kepada Tuhan, do good to your servant, lakukanlah yang baik kepada hambamu ini.
and I will live, dan aku akan hidup, and I will obey you, dan aku akan taat kepadamu. Bagaimana kita taat? Yaitu tadi yang terakhir, tujuan terakhir kita adalah memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa sampai memuliakan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita akan menerima segala kebajikan dan kemurahan Tuhan, berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita ketika Yesus naik ke surga. Jadi ketika Yesus naik ke surga, sebelum kita sampai ke surga sana, kita bisa menikmati segala berkat surga kecil di bumi ini. Selagi kita masih bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, sama seperti pohon tadi, kalau akarnya baik, akar yang kita punya yang baik, keyakinan kita baik, keyakinan kepada Kristus, dahan batang nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai kebenaran, dan dahan tindakan perkataan kita, perbuatan yang kita lakukan, dan pada hasilnya kita akan melihat. Anda bisa nanti baca Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 9 ya. Bisa dikatakan bagaimana the Lord is Tuhan itu adalah fundraiser. Jadi Tuhan itu adalah pengusaha. I am the vine, the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. The Lord is my dresser. Ya, Tuhan itu vine dresser. Tuhan itu adalah pengusahanya. Jadi kalau Tuhan menjadi pengusaha kehidupan kita, saya yakin dan percaya siapa yang akan menjadi lawan kita. Kalau Tuhan menjadi penguasa kehidupan kita, siapa yang akan menyakiti kita? Kalau Tuhan yang menjadi penguasa kehidupan kita, siapa yang dapat menghadap berkatnya terhadap kita? Tidak ada. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dan serahkan hidup. Terima di hari ini dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ini ke surga. Terimalah berkat Allah yang sempurna itu, tapi responi sebagaimana para murid, sujudlah, bersukacitalah, senantiasa setia beribadah kepada Tuhan, dan muliakan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, sampai selama-lamanya. Sampai kita berjumpa dengan jubatan Tuhan, angkat ke dalam surganya, yang atau dengan cara kita dipanggil untuk bertemu dengan Dia. Mari kita tunduk kepala kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, di dalam saat yang indah ini, dalam kami menanti kenaikan Tuhan naik ke surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa Engkau memberkati kami begitu luar biasa, begitu perhatian yang Engkau kepada kami. Kadangkala kami gagal meresponi segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami lalai untuk sujud di hadapan Allah, kami lalai untuk bersukacita, kami lalai untuk setia kepada Tuhan, kami lalai bahwa tugas yang sesungguhnya dari hidup kami adalah memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga bahwa para murid telah memberikan teladan yang baik, biarlah kami bisa mencontoh dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menikmati kehidupan di bumi ini bersama dengan Allah, dengan segala kemurahan dan pertolongan Tuhan, dengan segala lika-likunya, tapi yang kami bisa tahu bahwa Tuhan tetap menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, berkati firman, berkati kami semuanya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Presiden dan wakil presiden, Kau nyatakan kebaikan, kemurahan-Mu kepada mereka, sehingga mereka tetap dalam berkat daripada Allah. Presiden Jokowi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong tetap beri kekuatan, kesehatan keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, diberikan hikmat akal budi, sehingga Tuhan dalam menangani Indonesia sungguh boleh meratakan hasil pembangunan di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Terima kasih. Para menteri juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, para pejabat dan para menteri juga para aparat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarkan Tuhan menolong, jauhkan negeri kami dari segala kekacauan, pemberontakan, intoleransi. Tapi berikan kami orang-orang yang semakin banyak, orang-orang yang mengerti moderasi agama, sehingga kami
tidak berhaluan kiri maupun kanan, tetapi kami penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, yang sampai dengan yang penuh dengan pengertian karena Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa agar Tuhan, gereja Tuhan dimanapun ada bisa menjadi berkat untuk memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Sahabat-sahabat kami di lembah dibunuh dimanapun mereka, Tuhan berkati. Orang-orang muda kami doakan supaya mereka yang menyerahkan diri tergerak dalam bidang bisnis, Tuhan tolong memberkati mereka, berikan hikmat kepada mereka, dan kejujuran dari Tuhan menyertai mereka. Dan kami juga berdoa orang-orang muda yang bergerak dalam bidang rohani, kami doakan sehingga tampil seperti orang-orang seperti Timotius yang dalam perkataan dan perbuatan, dalam kesuciannya, dalam perkataannya yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan ada lagi seperti orang-orang di bidang politik, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ada banyak. Tuhan Bapa di surga, mereka adalah orang-orang yang betul-betul punya integritas tinggi di dalam Tuhan, ketaatan penuh kepada Tuhan, dan sekaligus rasa takut akan Tuhan itu memenuhi mereka. Karena kami tahu ketika orang memiliki rasa takut akan Tuhan, maka orang itu akan terhindar dari segala perbuatan dosa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Diberkatilah kami semuanya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam masa. Amin. Tuhan